Untuk menulis tafsir butuh konsentrasi penuh, atau mungkin bisa terwujud kalau saya diasingkan atau dipenjara. Begitu kata beliau. Selamat datang di Ruang Jeda Warko Buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membedah salah satu karya yang fenomenal dan monumental dari Profesor Muhammad Quraish Shihab, yakni Tafsir Al-Misbah. Setelah beberapa lama menanti, akhirnya lengkap juga koleksi tafsir di rumah baca kami, yakni sebanyak 15 volume. Semula saya hanya memiliki satu volume, yakni volume 4. Ini juga hadiah ulang tahun dari seorang perempuan yang sekarang menjadi istri saya, tertanggal di sini 13 Maret 2008 silam. Berarti sudah 13 tahun yang lalu. Kemudian selang beberapa tahun sih tepatnya, saya mendapatkan satu set yang cukup lengkap, kurang beberapa set ya, dengan harga yang cukup murah. Yang saya punya adalah edisi lama dengan cover dominan warna hitam yang seperti ini. Kemudian saya mendapatkan satu edisi yang baru, yakni di volume pertama. Kalau sekarang harganya sekitar satu set lengkap itu harganya sekitar 2 sampai 2,5 juta. Nah, marilah kita mulai membedah tafsir ini. Yang pertama yang akan kita bedah adalah segelnya. Nah, saya mempunyai banyak koleksi lengkap, tetapi keinginan mempunyai koleksi buku itu tidak dibarengi dengan keinginan membaca. Seandainya saja membeli buku tanpa membacanya bisa langsung pinter, wah, mungkin rasanya enak. Jadi orang yang punya banyak buku belum tentu membacanya, apalagi yang tidak punya buku. Jadi mempunyai buku adalah salah satu tahap awal kita untuk membaca buku. Kawan-kawan sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang asal-usul atau apa yang mendasari Profesor Quraish Shihab dalam membuat karya monumental ini. Semoga semangat atau spirit beliau mampu kita ambil dan memberikan kita inspirasi. Kita tahu Pak Quraish Shihab adalah seorang yang sangat produktif menulis. Kalau kita berkunjung ke toko buku, baik toko buku online atau offline, kita akan menemui banyak sekali karya-karya beliau tentang keislaman, tentang hal-hal praktis, tentang Al-Quran dan yang lain-lainnya. Dan yang paling fenomenal dan monumental adalah Tafsir Al-Misbah ini. Tentang semangat beliau menulis, beliau pernah berkata bahwa saya merasa tidak hidup kalau tidak menulis. Saya sangat nyaman di depan komputer dan saya tidak pernah kehabisan ide. Begitu kata beliau yang pernah saya baca di salah satu buku Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab. Bisa dibilang bahwa buku, perangkat tulis, mulai dari mesin ketik, komputer, dan sekarang laptop, seakan menjadi istri pertama beliau yang kerap menyisihkan Ibu Fatmawati, istrinya sendiri. Begitu kelakar beliau. Di dalam menulis, motivasi beliau juga bukanlah karena uang, karena beliau pernah berkata, kalau menulis berharap uang, saya pasti tidak akan terus seproduktif ini. Tidak akan seproduktif sekarang karena uang saya sudah cukup.
Saya bukan orang kaya, tetapi saya tidak banyak berambisi. Apalagi anak-anak saya sudah mandiri. Saya hanya ingin terus menulis, begitu kata beliau. Ketika Pak Quraisy Shihab sudah di depan komputer atau laptop, seakan-akan beliau seperti seorang pengelana padang pasir yang menemukan oase. Begitulah yang beliau rasakan ketika sudah berada di depan laptop atau komputer memulai aktivitas menulisnya. Artinya beliau mendapatkan kegembiraan yang luar biasa seperti seorang pengelana kehausan yang mendapatkan oase di situ. Lalu sejak kapan Profesor Quraisy Shihab melakoni kebiasaan menulisnya ini? Kebiasaan menulis beliau itu sudah tertanam atau sudah dilakoni oleh beliau sejak nyantri di pesantren Darul Hadis Al-Fiqhiyah Malang. Meskipun saat itu hanya sebatas menyalin materi pelajaran, kitab kuning, atau menuliskan kembali petuah-petuah dari sang kiainya. Kemudian kemampuan menulis itu semakin terasa ketika beliau kuliah di Universitas Al-Azhar, Mesir. Beliau bercerita bahwasanya di negeri piramida itu penerbitan pemikiran para cendekiawan dari berbagai bidang tumbuh subur jauh melampaui produktivitas penerjemahan di Indonesia. Di sanalah beliau termotivasi untuk mengikuti jejak para cendekiawan Mesir. Lalu pada usia 22 tahun beliau menuangkan pemikiran-pemikirannya dalam tulisan berbahasa Arab sepanjang 60 halaman. Karya yang beliau susun itu diberi judul Al-Khawatir. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati dalam bentuk buku yang berjudul Logika Agama, Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam. Kalau tidak salah ingat, buku itu covernya warna hitam. Itu adalah buku pertama kali Pak Quraisy yang saya beli. Kapan-kapan kita akan membedahnya juga. Kawan-kawan sekalian, tentu produktivitas menulis itu semua berawal dari kegemaran beliau dalam hal membaca. Beliau bercerita ketika kuliah di Mesir di Al-Azhar, beliau itu bisa duduk berjam-jam di perpustakaan dan hanya berhenti ketika tiba waktu sholat. Kadang jam makan pun terlewatkan. Lalu meski uang beliau pas-pasan, beliau selalu mendahulukan untuk membeli buku ketimbang kebutuhan lain. Ya, membeli buku dibanding dengan kebutuhan lain. Kalau kalian pengen beli buku-buku, bisa lihat di link deskripsi video ini. Ada marketplace dari Warkop Buku yang bisa kalian kunjungi. Nah, setelah lulus dari Al-Azhar, beliau pulang ke Indonesia dan mengajar di IAIN Alauddin Makassar. Beliau melanjutkan kebiasaan menulis, kebanyakan untuk bahan kuliah, ceramah, atau artikel di media massa. Kemudian beliau hijrah ke Jakarta pada tahun 1984. Gairah beliau dalam menulis semakin berkorbar dan semakin produktif manakala beliau diberikan nasihat oleh Cak Nur atau cendekiawan Islam, yakni Nurholis Majid. Kamu jangan ceramah terus, menulislah. Kau punya tulisan itu kekal, ceramahmu dilupakan orang. Begitu nasihat Cak Nur kepada beliau. Mungkin karena dahulu belum ada YouTube ya, belum banyak rekaman ceramah sehingga mudah dilupakan orang. Nah, ketika hijrah di Jakarta lah Pak Quraisy ini mulai dikenal luas, semakin dikenal luas di kalangan publik, baik melalui tulisan-tulisannya di media massa maupun ceramah-ceramah keagamaannya. Beliau juga pernah mengisi secara rutin
kajian tafsir di RRI, Radio Republik Indonesia. Nah, tentang bagaimana Profesor Quraisy Shihab menulis karya monumental tafsir Al-Misbah ini, sebenarnya beliau sudah punya keinginan yang cukup lama. Keinginan itu semakin terlecut manakala beliau mendapati salah satu pesan singkat atau surat singkat yang ditulis oleh penggemar beliau. Dituliskan dalam surat itu, "Pak, kami menunggu karya ilmiah Pak Quraisy yang lebih serius." Demikian surat yang terselip di antara tumpukan surat para penggemar. Puluhan tahun beliau memendam hasrat menulis tafsir. Namun saat bertugas, tugas-tugas rutin sebagai dosen dan lain-lain menghadang beliau, menghadang sehingga dorongan teman-temannya dan dukungannya itu selalu mentok pada suatu alasan untuk menulis tafsir butuh konsentrasi penuh atau mungkin bisa terwujud kalau saya diasingkan atau dipenjara. Begitu kata beliau. Ia mencontohkan seperti Hamka, Buya Hamka yang menyelesaikan tafsir Al-Azharnya di penjara. Tiba-tiba kesempatan itu datang. Apakah karena beliau di penjara atau diasingkan? Kita lanjutkan ceritanya ya, sambil saya membedah segel. Nah, tentang hal itu, tentang bagaimana beliau bisa menulis tafsir Al-Misbah itu, di jilid yang ke-15 ini beliau secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Presiden B.J. Habibie. Apa sebab? Sebab karena tugas yang diberikan oleh Presiden Habibie lah beliau akhirnya bisa mewujudkan keinginannya untuk menulis tafsir Al-Quran ini. Pada saat itu Presiden B.J. Habibie menugaskan kepada Pak Quraisy untuk menjadi duta besar dan berkuasa penuh di Mesir, Somalia, dan di Djibouti pada tahun 1999. Tugas itu awalnya ditolak oleh beliau, namun akhirnya diterima oleh beliau dan justru membawa berkah. Di Mesir yang belasan tahun sudah diakrabi beliau saat kuliah, Pak Quraisy seperti menemukan oase yang menyalurkan dahaganya menulis tafsir. Di sana iklim ilmiah sangat mendukung. Dengan mudahnya beliau mendapatkan rujukan-rujukan kitab bagi tafsirnya ini yang berada di perpustakaan Al-Azhar. Beliau bercerita, beliau mulai menulis tafsir ini pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 1999. Awalnya tak muluk-muluk. Beliau hanya ingin menulis 3 volume saja. Namun kenikmatan rohani yang diregu oleh beliau mengaji kalam ilahi seperti membius beliau untuk terus menulis dan tak terasa hingga masa akhir jabatannya sebagai duta besar pada tahun 2002 beliau menuntaskan 14 jilid tafsir Al-Misbah. Dan sepulangnya beliau ke Jakarta, beliau melanjutkan menulis jilid ke-15 dan tepat pada hari Jumat tanggal 5 September tahun 2003 penulisan tafsir Al-Misbah tuntas 15 jilid. Kawan-kawan sekalian, kalau kita hitung halaman buku ini ada sekitar 10.000 halaman. Ada berapa? 10.000 halaman. Lebih bahkan, atau rata-rata 600 sampai 700 halaman per jilid. Setiap jilid bisa terdiri dari 2 juz Al-Quran. Maka kalau di rata-rata dari awal hingga akhir penulisan, yakni mulai 99 ya, 4 tahun 2 bulan 18 hari, artinya beliau menulis dalam 1 hari itu rata-rata 6,5 halaman. Beliau mengaku ketika dalam puncak produktivitasnya menulis, beliau bisa menulis selama 7-8 jam per hari. Beliau biasanya menulis seusai sholat subuh,
kemudian duduk di depan komputer dan menulisnya langsung sampai 7-8 jam. Kalau kita habis subuh, biasanya kita tidur atau bahkan masih tertidur. Itulah perbedaan orang produktif dan yang tidak produktif ya. Semoga semangat beliau ketika dalam menulis tafsir ini bisa memberikan inspirasi kita. Lalu jika ada pertanyaan mengapa tafsir ini dinamakan dengan tafsir Al-Misbah, ketika dikomunikasikan dengan keluarganya, awalnya keluarganya beliau mengusulkan dengan nama tafsir As-Shihab, merujuk pada marga leluhur beliau yakni As-Shihab. Namun Pak Quraisy menolak. Beliau tidak ingin mengunggulkan keluarga beliau. Jadi tidak perlulah mengunggulkan seperti itu, kata beliau. Pak Quraisy lebih memilih Al-Misbah yang berarti lampu, lentera, pelita atau benda lain yang berfungsi serupa, berfungsi sebagai penerangan. Itulah yang disukai oleh Pak Quraisy. Tafsir Al-Quran adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai kemampuan manusia. Kemampuan manusia itu bertingkat-tingkat sehingga apa yang dicerna oleh penafsir dari Al-Quran juga bertingkat-tingkat pula. Kecenderungan penulis, kecenderungan penafsir juga berbeda. Ada yang cenderung membahas tentang hukum karena dia suka hukum, maka muatan-muatan tafsirnya lebih ke hukum. Ada yang kecenderungannya pada filsafat, maka tafsirnya bersifat filosofis, demikian seterusnya. Kata Pak Quraisy, bagi seorang penafsir membaca Al-Quran itu maknanya dapat menjadi jelas di hadapannya. Namun ketika ia membaca lagi Al-Quran, ia dapat menemukan lagi makna-makna lain yang berbeda dengan makna yang ditemukan sebelumnya. Jadi Al-Quran ibarat permata yang setiap sisinya memancarkan cahayanya masing-masing. Nah, dalam tafsir Al-Misbah ini, Pak Quraisy Shihab memadukan dua metode tafsir, yakni tafsir tahlili dan maudhu'i. Metode tahlili menafsirkan ayat demi ayat sesuai susunannya dalam setiap surat dan urutan pada masa pewahyuan masing-masing surat. Metode ini menyita waktu dan tidak praktis bagi pembaca, karena metode ini cocok bagi para mahasiswa atau peneliti yang ingin mengkaji lebih jauh kandungan kitab suci dalam waktu yang lama. Sedangkan metode maudhu'i adalah cara menafsirkan dengan menghimpun sejumlah ayat yang tersebar dalam berbagai surat yang mempunyai tema yang sama. Setelah menjelaskan pengertian secara menyeluruh dari ayat-ayat tersebut, penafsir atau mufasir kemudian menarik kesimpulan sebagai jawaban atas tema yang dibahas. Nah, di dalam tafsir Al-Misbah ini, Pak Quraisy Shihab memadukan dua metode tadi, metode maudhu'i dan metode tahlili. Metode tahlili kenapa dipakai? Karena beliau harus menjelaskan ayat demi ayat, surat demi surat sesuai urutan yang tersusun dalam mushaf Al-Quran. Metode itu kemudian ditambah atau dilengkapi dengan menerapkan metode maudhu'i sehingga pandangan dan pesan kitab suci bisa dihidangkan secara mendalam dan menyeluruh sesuai dengan tema-tema yang dibahas. Ketika saya membaca buku ini rasanya asik ya. Kita bisa tahu tentang bagaimana asal-muasal katanya, kemudian beliau menafsirkan dengan metode maudhu'i itu. Ada lagi selain tafsir Al-Misbah ini, salah satu karya Pak Quraisy yang cukup fenomenal, yakni Ensiklopedia Al-Quran, kajian kosakata dan tafsirnya ada di situ. Ada 3 jilid penulisan buku yang di atas itu bahkan lebih jauh, bahkan maksudnya lebih lama pengerjaannya karena melibatkan banyak pakar,
puluhan dosen mahasiswa pasca sarjana dari Jakarta dan Yogyakarta, melibatkan pula anak-anak muda lulusan Universitas Al-Azhar. Pengerjaan buku tafsir ini, ensiklopedia ini memakan waktu 15 tahun pengerjaan, dimulai pada tahun 92 dan beberapa kali mogok, lalu tuntas pada tahun 2007. Buku sebanyak 3 jilid itu setebal 1170-an halaman yang memuat 1050 kosakata dalam Al-Quran beserta makna semantiknya. Beliau ketika ditanyai karya apa yang ingin beliau tuliskan tapi belum dipenuhi oleh beliau berkata bahwasanya beliau ingin menulis tafsir sufistik yang berkembang di kalangan ahli tasawuf. Tentang hal ini beliau berkata, andai saja saya menggunakan waktu yang telah berlalu sebaik mungkin untuk mempelajari tafsir sufi, saya masih merasa berutang dan tidak pernah merasa diri sudah tahu segalanya tentang tafsir. Begitu ujar beliau merendah. Ya, begitulah Pak Quraisy Shihab dengan segala pencapaian karyanya. Salah satunya adalah karya monumental Tafsir Al-Misbah ini yang sebanyak 10.000 halaman ini. Beliau masih saja merendah. Di ruang jeda warkop buku masih banyak buku-buku tafsir, buku Profesor Quraisy Shihab. Selain buku-buku ini ada juga itu Membumikan Al-Quran, kemudian Secercah Cahaya Ilahi, dan buku-buku kecil ada beberapa. Terima kasih, segel buku ini sudah tuntas saya bedah dan saya sudah bercerita tentang bagaimana di balik penulisan tafsir ini juga sudah kami paparkan. Semoga bisa memberikan manfaat dan inspirasi. Setelah dibedah segelnya ini, saatnya dinikmati di bulan Ramadan ini, dan semoga nanti bisa kami hidangkan pula di ruang jeda ini makna-makna yang kami dapatkan dari hasil membaca itu. Mari kita berharap semoga kita selalu tersucikan hati kita sehingga kita mampu untuk meresapi makna-makna Al-Quran, sajian yang dihidangkan oleh Allah kepada kita. Terima kasih, sampai jumpa. Mohon dukungan dengan subscribe, berikan komentar positif, like, serta share channel ini. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menyebarkan konten-konten yang positif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tidak ada kopi karena sedang puasa. Sampai jumpa lagi.